pemirsa, jumpa lagi dengan kami Rumah Pers Jogja, ruang informasi dan jagongan publik. Nah, dalam kesempatan kali ini obrolan publik akan mengulas terkait dengan keberadaan masjid yang unik. Apa namanya? Yaitu masjid ini bernama Masjid yang merupakan nama pahlawan terkenal, yaitu Pangeran Diponegoro. Tapi bukan Pangeran Diponegoro, nama lain dari Pangeran Diponegoro, yaitu Masjid Ontowiryo. Dalam kesempatan ini kita langsung saja sudah hadir dalam forum ini, dalam forum podcast Rumah Pers Jogja ini, yaitu Bapak Woko, Bapak Dr. Woko. Ini Pak Woko merupakan inisiator ya dalam pembentuk pendirian Masjid Ontowiryo ini. Nah, langsung saja Pak. Mungkin hal yang ingin ditanyakan, mengiang-iang pertanyaan itu, kenapa dinamakan Masjid Ontowiryo? Baik, terima kasih Mas Agus. Memang ketika kami dulu survei di wilayah Jalan Dandeles dan sekitarnya ini, kita mendapatkan tanah di sini, lalu memang ada keinginan untuk mendirikan masjid. Lalu pertanyaannya, namanya apa? Kan begitu. Lalu kita melihat di depan masjid ini ada Jalan Dandeles. Lalu jarak 200 meter ke belakang itu ada Jalan Diponegoro. Nah, Diponegoro ini kan merupakan pahlawan. Ya. Lalu kita akan ambil juga namanya, apakah Masjid Diponegoro. Lalu kita diskusi dengan teman-teman tim waktu itu, bagaimana kalau kita ambil nama mudanya dari Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Sehingga sepakat kita ambil nama mudanya Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Ontowiryo, yang kita ketahui itu juga pangeran dari Keraton Mataram Yogyakarta. Iya. Sebagai ulama juga ya? Beliau sebagai ulama dan panglima perang. Nah, ini kan menjadi luar biasa. Karena di depan ada Jalan Dandeles yang merupakan perlawanan dari Diponegoro ini. Ya kita pilih Dandeles atau pilih Diponegoro, ya pilih Diponegoro. Kira-kira itu Mas Agus. Spirit apa yang ada dalam bangunan Masjid Ontowiryo ini dari Ontowiryo itu Pak? Semangat Ontowiryo ini kita ambil yang pertama karena keulamaan dia. Keulamaan itu kalau kita akan menyebut salah satu tiang agama itu adalah sholat. Nah, sehingga spirit sholat ini kita diskusikan dengan teman-teman bahwa ada bentuk lah yang bisa kita tangkap bahwa itu adalah wujud dari orang sujud. Sehingga kita tempatkan menjadi atapnya Masjid Ontowiryo. Yang kedua, kehebatan Diponegoro atau Pangeran Ontowiryo itu kan ada di kerisnya ya. Kita ketahui saat ditangkap itu kerisnya kan dilepas gitu. Sehingga dia betul-betul kelihatan waktu itu. Nah, ikon atau kehebatan Masjid Ontowiryo ini adalah kerisnya Diponegoro atau kerisnya Ontowiryo itu sendiri yang kita transformasikan ke minaretnya. Ya, nanti kan bisa dilihat itu. Minaretnya itu berbentuk keris ya. Dan ini multifungsi juga. Selain minaret itu untuk meletakkan loudspeaker ketika panggilan sholat melalui azan. Ketika kemerdekaan, karena ini juga kaitannya dengan kepahlawanan gitu ya. Minaret itu kita gunakan sebagai tiang bendera juga. Jadi bisa multifungsi. Selain jadi ikon juga menjadi berapa meter itu Pak? Tiang bendera itu tingginya total untuk
minaretnya saja sekitar 10 meter. Jadi untuk pegangan tangannya itu 2 meter, lalu yang di atasnya 8 meter, kira-kira 10 meter. Jadi ini sangat cukup proporsional ketika kita desain 10 meter terkait dengan atapnya berbentuk orang sujud ya. Yang ketiga, orang awam itu kadang-kadang bingung masjid itu seperti apa sih bentuknya. Nah, kita juga merespon lah orang awam itu kalau lihat bentuk kubah ya. itu kan asosiasinya aspek masjid juga, masjid, ya. elemen dari masjid ya, elemen. Bisa saja bangunan lain ada kubahnya begitu, bukan masjid juga kan, bisa saja. Tapi masyarakat awam kita respon bahwa nanti kita akan buat kubah kecil lah sebagai penanda juga bahwa itu masjid gitu. Walaupun pintunya di sini sudah cukup jelas lah, ada bentuk lengkung juga yang berkesan komponen dari sebagian arsitektur Islam. Walaupun itu juga lengkung itu juga. Tapi ini kan sudah menjadi ciri masjid juga apa? Ya tergantung orangnya. Kalau kami kan dari desainer mencoba untuk menampilkan sesuatu ya. Sesuatu yang beda. Ya, ada konsepnya tadi ya. Jika orang lain bisa menangkap, alhamdulillah. Kalau tidak kan dia meraba-raba ini. Karena bisa aja dia lewat ini kayak opo ya kan gitu. Belum tentu menduga itu masih. Karena elemen sujud di atas itu belum bisa mewakili. Oh itu kan pakai imajinasi. Kalau arsitek bisa ya. Arsitek atau seniman dibawa ke sana bisa lah. Tapi kan harus pakai waktu untuk melihat itu, harus direnungkan gitu loh. Karena ada ya Bang, di arsitektur di masjid di Indonesia itu kan biasanya kalau nggak model joglo. Ada juga yang model-model tajuk itu namanya. Tajuk Pak. Ya, arsitektur Jawa masjid itu adalah bangunan atap tajuk. Tajuk ya. Secara khusus. Ya kayak Demak itu, Demak dan sebagainya itu kan tajuk. Terus juga yang model kubah ya Pak. Kubah yang Timur Tengah. Dan yang ini model apa Pak? Ini ya tadi menutupi kontemporer saja. Kontemporer ya. Yang penting kan punya konsep ya. Punya konsep ya. Sebenarnya kan nggak ada batasan masjid itu harus A, harus B, itu kan nggak ada. Tidak ada ya. Tapi bagaimana mendesain agar punya tujuan tertentu lah ya, bisa ditangkap, syukur bisa dipahami kan begitu. Kalau dari sisi sejarah awal mula pendirian masjid ini Pak, bisa dikisahkan dulu Pak. Pada tahun 2017 alumni sekolah SMP sama SMA kan punya grup ya, punya grup WA. Ya kita mikirlah ketika bandara itu dibangun, apa yang bisa kita kembangkan di Jalan Dandeles yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan bandara. Sehingga kita berpikir juga bagaimana kalau kita merespon perkembangan bandara itu dengan adanya jalur Dandeles ini, bagaimana kalau membangun masjid, karena kan ada unsur transit, orang lewat ingin mandi, ingin sholat dan sebagainya, sehingga tidak hanya kita berpikir untuk membuat masjid tapi juga rest area. Dan itu disepakati, kita reuni, lalu memutuskan untuk membangun masjid. Di dalam reuni itu kita ngobrol memang, cari tanahnya di mana, apakah di jalur Menoreh, apakah jalan Jogja Purworejo, apakah jalan Dandeles, karena kan jalannya dari bandara cukup dekat gitu kan. Semuanya kita pelajari. Lalu waktu habis reuni malam hari kita sebagian melanjutkan ke reuni, kita pulang untuk cari lokasi, dan akhirnya kita wirawiri dapat sini.
Lalu ada beberapa titik kita dapat informasi dari Pak Kepala Desa di sebelah barat sana menginformasikan ada tanah yang dijual. Lalu kita diskusikan harganya berapa, luasnya berapa dan sebagainya. Kita beli tanah bertahap. Yang pertama kira-kira ada berapa? Kira-kira 700 meter. Lalu yang kedua tambah lagi sekitar 600 ya. Total 1246 kira-kira itu. Nah, setelah mendapatkan itu kita bikin konsep tadi. Tapi yang jelas peran dari WhatsApp tadi untuk reuni, ngobrol dan sebagainya untuk membuat konsep masjid sangat luar biasa. Sehingga dari SMP, SMA, lalu kita lanjutkan untuk cari pendanaan, itu kita di luar alumni juga. Jadi kita kan punya teman-teman yang tinggal di luar Purworejo, ya. Tapi dia orang Purworejo yang tinggal di luar Purworejo yang banyak itu. Nah, melalui alumni kita punya jaringan itu, sehingga dana bisa dikumpulkan. 2018 awal gitu kita mampu mengumpulkan dana sekitar 500 juta lebih. Nah, kita bisa beli tanah waktu itu. Dia 2019 bertambah juga sampai 2020. 2021 pembangunan mencapai 60% dengan dana kira-kira total dengan tanah 3 miliar lebih. Jadi aneh Pak, dari ini menjadi contoh ya Pak. Misalnya kan banyak teman-teman itu kan hampir semua orang punya grup alumni gitu. Iya, iya. Tapi memang alumni itu biasanya ya sekedar untuk apa Pak? Reuni. Reuni. Sebenarnya bisa dilebihkan lagi ya Pak. Oh bisa, sangat bisa. Bisa. Kalau bisa memang ini semacam pilot project yang bisa diinformasikan yang lain. Karena ketika kita bangun masjid semacam ini, lalu masyarakat bisa memanfaatkan, kita bikin rest area, tempat semacam ini, lantai bawah itu kan untuk hall ya, lalu lantai atas untuk masjidnya, lalu kita sediakan kamar juga. Akhirnya masjid ini bisa untuk reuni, gitu loh. Ini yang banyak orang perlu berpikir semacam itu. Nggak usah cari hotel, dia bikin sendiri masjid itu. Artinya juga ini menginspirasi grup-grup alumni itu sebenarnya bisa melakukan gerakan kebaikan. Insya Allah bisa. Jadi tidak hanya masjid sebenarnya Pak. Oh, apa saja, apa saja. Bahkan mengembangkan desa, nah gitu aja, bisa. Ya mari nanti kita explore ya tempat-tempat menarik yang bisa kita dibangun di berbagai wilayah kota maupun desa. Insya Allah alumni bisa bergerak. Walaupun SMP, SMA bisa, tidak terbatas ya, tidak terbatas. Ini awalnya dari SMP, lalu ke SMA, lalu orang Purworejo, lalu orang umum. Makanya kita namakan di sini adalah yayasan masjid kita, sehingga dia terang saja. Siapa saja bisa memiliki. Jadi semua di sini ketika sudah mendapat tamir diprofesionalkan atau umumnya. Nah begini, masing-masing. hebatnya tamir itu. Saya nggak usah digaji Pak Bo. Saya menyumbangkan 20 kg beras per bulan untuk masjid ini, terutama untuk tukang. Dan saya carikan imam masjid itu hanya sama marbot dan diberi juga. Saya juga nggak bisa nyebut juga itu. Kalau saya diminta cari syaratnya begini, ya nggak bisa ya, angkat tangan saya. Ya waktu itu, ya mari kita bekerja. Lalu takmirnya menyampaikan, ini Pak Woko, dia full time di sini, bagaimana nanti kita bisa memberi honor lah dulu. Ya saya pusing-pusing juga waktu itu kan. Oh nggak tahu bagaimana merencanakannya kan. Ya kalau ada dana sih semuanya selesai lah ya. Tapi kan kita tuh bergerak dari visi belum selesai,
ini fungsi jalan gitu loh. Ini kan ya saya nggak tahu juga, saya nggak pernah merencanakan ini semua. Ini jalan aja. Waktu itu ya pokoknya bangun masjid gitu aja juga, ininya itu aja. Lalu ya akhirnya takmirnya memberi 2 orang itu, dan ya dalam tanda petik konsep kami gitu ya, tes the water. Oh kalau kamu pengen takmir ya kerja saja. Oh kerja, baik ya. Oke bagus, lanjutkan, simple. Artinya kalau kita itu udah punya niat baik, insya Allah ada jalan. Ada jalan. Dan yang saya tidak tahu juga itu kapan itu. Ya, kemudahan itu ada. Ini yang saya hadapi. Sehingga alhamdulillah jadi ini ada makotnya, ada imamnya, takmirnya gratis, bahkan dia memberi uang beras. Dan administrasi kadang-kadang dia. Jadi dari sisi fungsi sebenarnya udah cukup progres minimal jalan. Ya. Sebagai kata masjid ini sudah jalan. Sudah jalan. Tidak hanya untuk ibadah 5 waktu, tapi juga majelis taklimnya juga ada. Ya, jadi ada pengajian, pertemuan setiap minggu wage gitu kan. Para ada wali santri. Sebenarnya ada tradisi ilmiahnya, Pak. Oh, maksudnya tradisi ilmiah ngaji. Oh iya itu ada. Ya, itu alhamdulillah juga. Terus untuk Pak, lahan yang sebelah timur. Ya, timur itu difungsikan. Itu rencananya untuk apa? Ya. Jadi rencana di dalam proposal itu ada 7 sampai 8 step. Kegiatan. Ya ini kan ideal ya. Jadi yang pertama ngumpulin uang sudah, bangun masjid sudah dan sedang jalan juga. Lalu pesantren. Ya kita anggap sudah jalan Pak pesantrennya. Sudah jalan. Sudah jalan. Lalu berikutnya kita ingin ada UMKM, diklat UMKM. Lalu ada klinik kesehatan. Lalu rest area. Jadi rest area ini tahap ketiga kalau nggak salah. Ya, setelah ada masjid, lalu ada santri, lalu rest area sama parkir. Karena ini kebutuhan mendesak juga. Sehingga kita juga sedang berpikir seperti apa ya. Nah, ini sedang kita pikirkan. Ya sambil jalan saja, sambil belajar bagaimana menghadirkan kegiatan ekonomi untuk rest area. Karena kita desain untuk 2 lantai di sana. Lalu atapnya untuk untuk farming. Atapnya itu bukan atap saja, tapi untuk pertanian juga. Kita desain untuk rest area itu ada minimarket, ya, lalu ada rumah makan, ada ATM, ya, bahkan ada yang mau mini Pertamini. Jadi ke masjid ini dapat banyak gitu ya? Harus dapat banyak, karena proposal kami ada 8 ya, sampai UMKM, klinik, untuk pelatihan, dan satu lagi yang belum saya sebut adalah Universitas Teknologi Ontowerio. Jadi dialisme kami sampai di sana. Universitas Teknologi Ontowerio. Jadi untuk kewirausahaan. Jadi rencananya juga di sini juga. Untuk tanah kan kami belum punya. Ya dapatnya di mana? Ya mau saja. Yang penting kita minta dan berusaha aja. Letaknya di mana? Moga-moga diberi Allah. Itu ke depan ya Pak? Oh iya, karena kita sudah tulis itu. Terus apa Pak harapan ke depannya Pak? Setelah masjid ini berdiri, nanti semua sudah komplit, rest area sudah komplit, UMKM juga ada, klinik juga ada. Harapan saya ini menjadi pilot project lah untuk di tempat lain. Mungkin saya belum pernah cerita ya. Saya itu sekolah S2 di Kanada tahun 92 sampai 94. Saya itu mendesain
bagaimana menghubungkan objek wisata di kawasan Gombong Selatan. Kan banyak wisatanya itu. Titik-titik kita hubungkan, walaupun jalannya itu di sana pegunungan. Dari hasil studi itu artinya apa? Dari titik ke titik itu bisa dihubungkan untuk aktivitas wisata dan kegiatan ekonomi, sosial ekonomi. Kalau dari kawasan satu dan kawasan yang lain juga bisa dihubungkan. Sehingga kawasan selatan-selatan ini sama utara saya hubungkan. Rekomendasi saya adalah pembangunan regional, menghubungkan titik satu dengan titik yang lain. Itu saya pelajari. Itu optimis ya Pak? Karena ini kan istilahnya babat alas ya Pak? Ya. Babat alas. Bapak menangkap pembangunan bandara, kita direspon seperti ini. Iya, betul. Tapi ini kan wilayah yang baru Pak. Dalam arti baru itu memunculkan apa ya Pak? Spot-spot pertumbuhan ekonomi baru. Betul. Berbeda dengan ke arah Jogja gitu. Yang sudah mapan gitu. Yang sudah relatif sudah. Iya. Ya, ini justru tantangan kami bagi kawasan pinggiran dari Yogyakarta. Tantangannya bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sekalipun kami di Purworejo, pembangunan bandara itu di Yogyakarta. Tapi itu tantangan kami bahwa kami bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan regional di kawasan selatan-selatan. Ini kan cukup menarik tantangan itu. Sehingga ya kami bermodalkan melangkah saja sebenarnya. Sebenarnya kan pemerintah daerah juga punya banyak peluang untuk potret-potret titik-titik pembangunan yang bisa dikemas ya. Saya kira itu tantangan menarik pembangunan regional. Saya kira itu Mas Agung. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian jagungan publik yang mengulas tentang keberadaan Masjid Ontowiryo di Jalan Dendels, Purworejo. Saya kira pemirsa sudah mengetahui hal-hal yang membuat penasaran, dan semoga semua apa yang menjadi penasaran pemirsa sudah terjawab di obrolan tadi dengan Pak Woko.